Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita puji Tuhan dari buku Ende kita nomor 189 ayat yang ke-6. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini yang akan kita renungkan diambil dari kitab Amsal 11 ayat 19. Demikian firman Tuhan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kata kebenaran dalam Alkitab menurut para ahli ditulis sebanyak 305 kali. Ini berarti bahwa menunjukkan betapa kebenaran itu merupakan substansi yang sangat baku dalam kehidupan umat manusia. Dan terlebih khusus yang terdapat dari bacaan kita hari ini dalam Amsal 11 ayat 19 ini. Siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Kebenaran sejati adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ada beberapa orang pendaki gunung, mendaki sebuah gunung yang sangat tinggi. Seorang dari mereka karena kekurang hati-hatiannya, pendaki itu terpeleset dan jatuh ke dalam jurang yang paling dalam. Teman-temannya sudah berusaha untuk menolongnya. Teman-temannya mendodorkan sebuah akar pohon kepadanya. Kemudian karena jauhnya jatuh, teman-temannya itu menulis surat mengatakan supaya peganglah akar ini kuat-kuat, kami akan menarikmu ke atas. Percayalah, akar ini sangat kuat, kata teman-temannya melalui suratnya itu. Dan pendaki itu pun memegang akar itu kuat-kuat. Dan teman-temannya berusaha untuk mulai menarik sampai ke atas. Tetapi waktu ada tiupan angin, dan akar itu mulai bergoncang, pendaki itu mulai berpikir kembali, mulai bimbang dia. Kalau dia berpikir bahwa kalau ia melepaskan nanti pegangnya ini, pasti ia akan jatuh dan bahkan dia akan mati. Tapi kalau dia sungguh-sungguh pegang kuat-kuat akar tadi, ia pasti bisa dia sampai ke atas. Itu dalam pikirannya. Jadi akhirnya dikuatkan hatinya, dia tetap memegang erat-erat akar tadi. Akhirnya saudara, dia sampai ke atas dengan selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini Alkitab menasihati kita, kalau siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian.
Pertanyaannya adalah, siapakah yang dimaksudkan dengan kebenaran sejati itu? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Berpegang kepada Sang kebenaran sejati, artinya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus sungguh-sungguh percaya dan mau mengikuti perintahnya, dan percaya dengan sungguh-sungguh semua perintahnya itu ditaati. Sama seperti pendaki gunung tadi, dia harus terus percaya bahwa akar tadi benar-benar kuat untuk dipegang. Siapa yang berpegang padanya, ia akan hidup selama-lamanya. Tetapi siapa yang mengejar kejahatan, pasti dia akan mati. Pilihan saudara ada pada kita. Dalam kehidupan orang Israel, pada zaman hakim-hakim, ada hukum sebab akibat. Mereka akan terima akibat ketika mereka melakukan suatu tindakan. Seperti Bapak Ibu ingat, ketika mereka berpaling dari Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka mengalami keterpurukan, dan mereka dijajah oleh bangsa lain, dan mereka mengalami hidup di dalam kesengsaraan. Itu merupakan akibat karena tidak menuruti jalan yang telah Tuhan janjikan. Tetapi saudara, ketika mereka berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan, Allah selalu hadir untuk menolong mereka. Sehingga mereka akan mendapat akibatnya. Mereka akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Hal inilah saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pembelajaran bagi kita, saudara seiman. Ketika kita mengambil suatu tindakan, tindakan itu pasti ada sebab akibatnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang kebenaran yang sejati itu. Supaya kita tetap dipelihara di dalam kasih-Nya. Janganlah kita bertindak berdasarkan keinginan daging kita sendiri. Karena murka Allah akan terjadi ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Sebab hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan Yesus yang menegakkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kita ini. Saudara, mari kita tetap untuk berpegang teguh kepada kebenaran sejati itu. Dalam menjalani hari-hari kita, peganglah Tuhan Yesus, berharaplah kepadanya, maka Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu sudah kami dengarkan. Biarlah juga kami boleh memegang teguh kebenaran sejati kami, Tuhan Yesus Kristus, ketika jemaat Tuhan akan menjalani hari-harinya. Terima kasih Bapa, hantarkan kami hari ini Tuhan, untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran atau renungan yang kita dapatkan hari ini. Semoga Bapak, Ibu, Saudara bisa menjalani di dalam Tuhan. Amin.